Mungkin pekan ini menjadi pekan terburuk bagi para penggemar Gojo Satoru. Pasalnya, masa penyihir terkuat di era modern ini kemungkinan sudah berakhir. Ini terjadi setelah Gojo kalah dalam pertarungannya melawan sang Raja Kutukan Ryomen Sukuna. Akhir dari pertarungan ini terlihat di leak chapter 236 manga Jujutsu Kaisen yang sedang ramai berseliweran di media sosial. Saya pun masih tidak percaya kalau panel yang memperlihatkan Gojo dalam keadaan mokat benar-benar merupakan akhir dari hidupnya. Nah, kali ini saya akan membahas chapter 236 dan kemungkinan nasib Gojo dan para penyihir lainnya ke depannya. Namun sebelum lanjut, saya ingin ingatkan kalau konten ini mengandung full spoiler. Jadi kalau sudah paham, mari kita lanjut ke pembahasan. Panel dibuka dengan kemunculan Geto yang menyapa Gojo dengan wajah bodohnya. Di sini terlihat kalau Gojo sepertinya kembali ke masa lalunya karena masih berseragam sekolah. Gojo pun berkata menyebalkan setelah melihat wajah Geto. Geto yang mendengarnya tentu berkata kalau perkataan Gojo itu sangat kasar. Gojo kemudian berkata kalau dia sudah mengatakan pada murid-muridnya bahwa ketika kalian mati, maka kalian akan sendiri. Jadi Gojo berharap semua ini hanyalah hayalan. Geto lalu menimpalinya dan berkata, siapa peduli? Gojo kemudian membalas dan bilang kalau ini penting, mengingat ayahnya. Belum selesai Gojo berbicara, dia kemudian mengalihkan pembicaraannya dengan berkata kalau kini dia sudah meninggalkan hal-hal ini pada Shoko untuk menghandle semuanya. Geto kemudian bertanya pada Gojo perihal bagaimana keadaan Raja Kutukan Sukuna saat ini. Nah, dari pertanyaan Geto ini, bisa diketahui kalau Gojo sebenarnya tidak flashback ke masa lalu. Pertemuan ini bisa jadi berada di afterlife atau alam setelah kematian meski pakaian yang mereka gunakan masih pakaian sekolah. Mendengar Geto bertanya tentang Sukuna, Gojo kemudian menjawab bahwa Sukuna merupakan penyihir yang sangat kuat karena dia bahkan belum menggunakan seluruh kekuatannya saat menghadapi Gojo. Gojo melanjutkan kalau dia sendiri tidak yakin bisa menang dari Sukuna, bahkan jika Sukuna tidak menggunakan teknik kutukan milik Megumi sekalipun. Geto sedikit terkejut mendengar hal itu. Mengingat Gojo yang sangat sombong dan membuat orang mengakui kehebatannya, malah lebih mengakui kalau Ryomen Sukuna lebih hebat darinya. Padahal, Gojo sudah mengerahkan seluruh kekuatannya. Dia sudah melatih tubuhnya, mempelajari teknik kutukannya, mengembangkan bakatnya, serta mendapatkan inspirasi dan kekuatan yang tak terbendung. Dengan sangat serius, Gojo berkata kalau dia berharap mereka semua mencapai Sukuna, karena hal itu sangat menyenangkan. Gojo berkata kalau dia merasa sangat bersalah pada Sukuna karena membuat Sukuna tidak mengerahkan seluruh kekuatannya saat bertarung dengannya. Perkataan ini membuat Geto sedikit merasa iri, tapi karena Gojo merasa puas, maka dia pun sudah merasa baik dengan hal itu. Gojo lalu menimpalinya dengan berkata kalau dia akan merasa puas jika Geto juga berada di sana dan menepuk pundaknya untuk memberikannya semangat. Nanami kemudian nimbrung dan berujar bahwa sekali waktu dia pernah berbincang dengan Geto untuk meninggalkan misinya dan menyerahkan semuanya pada Gojo. Ini ia utarakan mengingat Gojo tidak pernah mempertimbangkan Jujutsu adalah sesuatu yang harus dihidupi dan dilindungi. Bahwa Gojo sedikit memiliki kelainan karena hanya menggunakan kekuatannya untuk memuaskan dirinya sendiri. Gojo lalu berkata, kalau dia pun tak menyangka bahwa yang membunuhnya ternyata bukanlah waktu ataupun penyakit, melainkan orang yang lebih kuat darinya. Nanami menanggapinya dengan berkata bahwa mendengar semua itu dari Gojo terasa menjijikkan karena sudah terdengar seperti jenderal samurai. Haibara juga ikutan nimbrung kalau hal itu adalah sesuatu yang dicatat setiap orang tapi sulit diucapkan. Nanami kemudian berkata kalau dia tidak membenarkan momen terakhir Gojo namun dia tetap bersimpati padanya. Gojo kemudian membalasnya dengan mengucapkan terima kasih. Ketika Gojo bertanya bagaimana momen terakhir Nanami sewaktu hidup, Nanami menjawabnya dengan berkata bahwa dulu dia pernah menanyakan hal ini pada Meme. Saat itu, Meme memberinya dua pilihan. Pilihan pertama, menyuruh Nanami ke utara jika ingin mencari sisi yang baru untuk dirinya. Pilihan kedua ialah pergi ke selatan jika Nanami tetap ingin menjadi dirinya sendiri. Nanami kemudian menambahkan kalau dia memilih pergi ke selatan tanpa keraguan. Dan momen terakhirnya juga tidak terasa menyedihkan, mengingat Haibara hadir saat itu. Setelah percakapan keempat orang ini, Gojo kemudian mengucapkan perpisahan kepada ketiga rekannya, Kepala Sekolah Yaga, Misato Kuroi, dan Riko Amane. Sebagaimana kita ketahui, kalau tokoh-tokoh yang dimunculkan di panel ini semuanya telah mati. Ini semakin menegaskan kalau Gojo sedang berada di afterlife saat itu. Namun entah mengapa, dia malah melontarkan perpisahan pada seluruh rekannya yang sudah mati ini. Sepertinya Gojo akan pergi dengan menaiki sebuah pesawat. Entah Gojo akan pergi kemana, apakah ke utara maupun ke selatan. Namun setelah panel ini, panel kemudian berlanjut ke realita yang sesungguhnya. Di panel itu,
Gojo sudah terbaring dalam keadaan tewas dengan darah keluar dari mulutnya. Panel ini menandakan kalau Gojo dan Sukuna sepertinya kembali terlibat pertarungan setelah Gojo terakhir kali mengeluarkan holoparpelnya yang melukai Sukuna. Sukuna kemudian menjelaskan bahwa sekali Mahoraga terkena serangan, maka dia perlahan-lahan akan beradaptasi pada serangan itu. Seiring berjalannya waktu, semakin banyak serangan yang diterima Mahoraga, semakin cepat pula proses adaptasinya. Sukuna kemudian melanjutkan kalau dia mengharapkan Mahoraga sebagai percontohan yang mampu menembus limitless milik Gojo. Pertama kali Mahoraga beradaptasi pada limitless Gojo, dia mampu mengubah energi kutukannya sehingga menetralkan teknik limitless milik Gojo. Dan ketika Mahoraga melayangkan tebasan, tebasannya itu tidak sama dengan yang dimiliki Sukuna. Namun tebasan Mahoraga memperluas teknik kutukannya yang tidak hanya menebas tangan Gojo Satoru, melainkan seluruh ruang hingga ke angkasa. Ini berarti Mahoraga seakan membelah dunia dengan tebasannya. Panel kemudian berlanjut dengan memperlihatkan tubuh Gojo yang sudah terbelah menjadi dua ketika Sukuna berkata kalau limitless Gojo sudah tidak berarti jika seluruh dunia sudah dibelah. Sukuna kemudian tersenyum dan berkata, "Kerja yang bagus, Gojo Satoru. Aku tidak akan melupakanmu." Momen ini membuat Yuta sangat terpukul. Begitupun dengan Yuji yang seperti sedih sekaligus marah akan kematian Gojo Sensei. Ketika Sukuna berkata untuk tidak mengecewakannya, narator kemudian berkata tanpa ada waktu yang bersedih atas kematian Gojo, sang dewa petir Kashimo Hajime turun tangan untuk menantang Sukuna. Nah, demikianlah Leaks Chapter 236 yang sebenarnya sangat menyayat hati. Namun saya sendiri masih merasa banyak kejanggalan mengenai kematian Gojo Satoru ini. Sudah banyak teori yang bermunculan mengenai peluang hidup Gojo dengan teknik-teknik kutukannya maupun teknik rekan-rekannya. Yang pertama mungkin ada flashback pada masa lalu Gojo ketika dia juga sempat merasakan sakaratul maut saat pertama kali bertarung dengan Toji Zenin. Saat itu, Toji dengan tombak pembalik surgawinya mampu menebas dada Gojo hingga membuat Gojo mati. Namun beruntung saat itu, Gojo tak jadi mati karena dia akhirnya menguasai teknik kutukan pembalik yang pada akhirnya membuatnya pulih dan malah lebih overpower dari sebelumnya. Gojo sendiri berkata kesalahan Toji saat itu ialah tidak menghancurkan otak yang ada di kepalanya, yang menjadi pusat pengendalian energi kutukan pembaliknya. Banyak fans beranggapan kalau Gojo pun masih bisa hidup kembali karena meskipun Sukuna membelah tubuhnya, tapi kepalanya sendiri belum hancur. Asumsi ini bisa saja memungkinkan. Namun permasalahannya, yang dilawan Gojo saat ini bukanlah Toji, melainkan sang raja kutukan Sukuna. Tanpa mengurangi rasa hormat untuk Toji, Sukuna ini jelas-jelas bukan penyihir biasa. Setidaknya, dia lebih paham akan teknik limitless Gojo dibandingkan Toji. Mari kita dengar perkataan Sukuna ketika dia berkata kalau Mahoraga tak hanya menebas sembarangan Gojo, namun dia menebas seluruh ruang dan waktu yang mana merupakan pangkal dari kekuatan limitless milik Gojo. Jadi ketika Mahoraga melakukan tebasan seperti itu, bisa dipastikan teknik limitless Gojo sudah tidak bekerja. Jadi saat ini, sudah bisa dipastikan limitless Gojo sudah tidak bekerja, begitupun dengan teknik-teknik kutukan lainnya. Pertanyaannya, bisakah teknik kutukan pembalik Gojo bekerja saat Six Eyes dan limitless tidak bekerja? Hanya waktu yang bisa menjawabnya. Bukti kedua kalau Gojo kemungkinan bisa kembali ada saat Gojo berkata kalau dia kini menyerahkan sisanya pada Shoko Ieri. Apakah Gojo berharap tubuhnya dipulihkan oleh Shoko? Pertanyaan ini menarik jika melihat kemampuan Shoko yang memang sangat menguasai teknik kutukan pembalik untuk medis. Sejauh ini, Shoko mampu meregenerasi anggota tubuh seseorang dan mengobati luka seseorang meskipun luka tersebut sangat parah. Kemampuan penyembuhan Shoko bisa dibilang jauh melebihi kemampuan milik Gojo. Pertanyaannya, mengapa Gojo menyebut Shoko di Afterlife? Mungkin kita bisa flashback ke chapter 222 ketika Shoko menemui Gojo bersama Ichichi untuk membahas kematian Nanami. Nah, di sini ada sedikit berbeda ketika Shoko mendatangkan Takuma Ino untuk membicarakan kematian Nanami. Sepertinya ada sesuatu yang sudah direncanakan oleh Shoko, Ino, dan Gojo yang mungkin juga berhubungan dengan Nanami. Banyak juga yang beranggapan kalau pertemuan ini membahas strategi kemungkinan terburuk dari pertarungan Gojo melawan Sukuna. Apakah Takuma Ino dipersiapkan sebagai wadah baru untuk Gojo agar proses reinkarnasi Gojo bisa berjalan? Ataukah Shoko dengan teknik kutukan pembaliknya bisa menyambungkan kembali tubuh Gojo? Bukan suatu kemustahilan jika Shoko bisa melakukan hal itu, mengingat saat ini dia menjadi satu-satunya penyihir yang belum diperlihatkan kemampuan aslinya. Memang dia pernah menyembuhkan Kurusuhana setelah dimakan Sukuna melalui kutukan pembalik, namun saat itu dia dibantu oleh Yuta. Nah, kita berharap saja Shoko dan Yuta bisa melakukan hal yang sama pada Gojo meski sangat sulit untuk mewujudkannya. Tanda kebangkitan Gojo juga ada pada panel bunga teratai yang diperlihatkan ketika Geto dan Gojo sedang berbincang di Afterlife. Secara umum,
Simbol bunga teratai umumnya sering dimaknai sebagai tempat suci untuk kemurnian, kelahiran kembali, dan kekuatan. Karena teratai muncul dari lumpur tanpa noda, teratai sering dipandang sebagai simbol kesucian. Karena mereka kembali ke air keruh setiap malam dan mekar saat fajar, bunga teratai juga merupakan simbol kekuatan, ketahanan, dan kelahiran kembali. Kemungkinan besar arti ini mengafirmasi kemungkinan kembalinya Gojo dari afterlife. Mengingat saat Nanami berkata tentang kemungkinan memilih utara dan selatan, Gojo belum menentukan pilihannya. Jika saja Gojo memilih selatan, kemungkinan dia akan mati sebagai Gojo Satoru sama seperti Nanami. Namun jika ke utara, bisa saja Gojo menjadi sesuatu yang baru, entah itu roh kutukan yang mengingatkan kita pada Naoya Zenin yang juga menjadi roh kutukan setelah kematiannya. Sukuna pun juga demikian, dari manusia menjadi raja kutukan. Jadi masih ada kemungkinan Gojo juga melakukan hal yang sama, meski jika dibayangkan Gojo menjadi roh kutukan agak-agak lain juga. Di panel selanjutnya juga terlihat Gojo mengucapkan salam perpisahan pada seluruh rekan-rekannya yang telah mati itu. Kemungkinan besar Gojo mungkin pamit untuk kembali ke realita, atau malah memilih tujuan ke utara agar bisa kembali lagi ke dunia nyata. Jika saja Gojo sudah mati, lalu mengapa dia masih mengucapkan salam perpisahan pada rekan-rekannya tersebut? Sepertinya GG ingin membuat kejutan tersendiri, mengingat setelah kematian Gojo, sangat kecil kemungkinan ada penyihir lain yang akan menggantikannya melawan Sukuna, atau merepotkan Sukuna. Bahkan di panel setelah Sukuna menjelaskan konsep Mahoraga pun terlihat mulut Gojo yang masih bisa tersenyum. Sepertinya ini menandakan kalau ada hal besar yang akan terjadi untuk melawan kembali Sukuna, entah melalui dia atau melalui murid-muridnya. Jangan lupakan juga, sebelum pertarungan Gojo dan Sukuna, Yuji sempat diperlihatkan mampu bertukar jiwa dengan Kusakabe. Teknik baru Yuji ini masih sangat misterius dan belum pernah digunakan sama sekali. Apakah Shoko bisa memindahkan jiwa Gojo untuk memakai tubuh Yuji selayaknya Sukuna menggunakan tubuh Megumi? Hanya GG yang bisa menjawabnya. Semoga saja turunnya Kasimo menghadapi Sukuna bisa dimanfaatkan Yuji dan kawan-kawan untuk mencari cara menyembuhkan atau membangkitkan Gojo. Atau kalau Gojo tak bisa kembali, semoga saja Yuji yang dalam hal ini sebenarnya main karakter, bisa unjuk gigi untuk melibas Sukuna dan para penyihir jahat lainnya. Nah, demikianlah penjelasan saya mengenai chapter 236 yang memperlihatkan kematian Gojo Satoru. Bagaimana menurut kalian? Jangan lupa isi di kolom komentar ya. Sampai jumpa di postingan selanjutnya. Saya Admin Ruang Sensei, pamit undur diri.